Ketemu lagi di channel Puskesmas Sumberwingin. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Aula Arabica Puskesmas Sumberwingin, Rabu 25 Januari 2023 dalam rangka acara penandatanganan tenaga kontrak Puskesmas Sumberwingin tahun 2023. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. yang akan dibacakan oleh Bapak Abdul Wahid SKM. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi syai'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama nihayatan kamalika adada kamalihi. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma salli salatan kamilah sallim salam ala sayyidina Muhammadin farijil biyum jannah wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa taqdi lana jami'al hajat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biya min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biya innaka 'ala darajat wa tuballighuna biya sarwaya min jami'il khairat bil hayat al mamat bi atati minna. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Selanjutnya dan pengarahan oleh Kepala Puskesmas Sumberwingin Bapak Dr. Agus Sutanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya hanya ingin memberikan penekanan saja. Perlu diketahui, semua teman-teman itu sudah masuk database di Facebook. Ya, saya juga sudah lihat sendiri ya. Kalau existing namanya masuk semua. Jadi itu tolong saya hanya minta satu, tolong kinerjanya ditingkatkan lagi. Selama ini apa enggak ya, biar sedikit ada peningkatan itu ya, kalau bisa ya lebih banyak lagi ya. Karena persiapan ya, terutama yang bidan sama perawat ya, lagi kan ada bukaan lagi D3K ya, itu statusnya sudah bersama dengan KMDCP ya. Tolong anggap puskesmas ini rumah kedua kita semua ya. Tolong ya, gimana lah kalau punya rumah itu harusnya seperti apa? Masa ya misalnya terdelai rusak di jalan, apa-apanya bocor yang di jalan, enggak seperti itu kan. Rasa saya nggak perlu menjelaskan lebih panjang lagi ya. Kalau misalnya Anda itu bekerja di sini aja sudah ya begini aja, jamin indah puskesmas ya tetap begini aja ya. Kok bisa? Iya, itu sudah saya buktikan ya. Jadi tolong ya ada yang perubahan status, harusnya ya ada perubahan kinerja ya. Dari sini sambil nanti dibaca isinya apa sih, udah langsung dibaca dulu, kalau nggak paham ya bisa ditanyakan ya. Itu ada mungkin ada di grup besar nanti sudah ada share tentang etos kerja ya, itu bagus juga ya, bisa videonya tentang kerja kasar. Terus kerjanya itu dengan resiko tinggi ya. Dan kalau Anda ini ya kerjanya nggak di atas, di bawah. Masalah resiko ya masih resikonya sih, tapi tidak mengurangi waktu ya, sampai tiduran saja di atas dan sebagainya ya. Itu mungkin yang baik ya. Dan kira-kira sudah jangan apa tinggalin di tahun kemarin ini, jangan lupa di situ tuh jangan belajar dari tidak mengulangi menjadi kesalahan yang sama ya. Itu aja yang saya minta ya. Dan saya mohon kerjasamanya ya. Karena itu tuh bagianku, itu bagian Pak Hari, ini bagian Gusdur, sih ngapain aku mungkin nah, seperti itu. Anggap puskesmas itu organisasi. Kalau organisasi itu ya bagi seorang pemimpin itu harus punya kepercayaan dulu. Kalau saya nggak percaya kalinya so dikerjakan beda kamu ya, itu pertama itu harus ada rasa saling percaya. Nomor dua, kita tuh harus ada kejujuran. Katakan apa adanya, nggak bisa. Jangan nanti baru dikasih tugas bisa loh, padahal belum dicoba dulu. Nggak bisanya di mana? Biasanya nggak bisa itu cuma karena apa? Dan ngerti kuncinya.
Nah kalau nggak ngerti kuncinya mana, kebunnya nggak bisa dibuka. Yang ketiga ya pakai untuk maklirannya bagaimana kalau pakai Jawanya ya. Ya kalau dalam organisasi itu juga prinsip lagi ya saling menjaga. Ya. Empati. Kalau empati nanti kamu jangan dicegah temannya itu. Ya. Empati itu penting. Mungkin itu saja ya. Ingin saya sampaikan ya. Jadi mungkin nanti yang belum terikut P3K ya, mungkin kita setiap tahun akan memperbarui perjanjian. Ya. Nanti sudah kita jaga di zamannya Pak Ari ya. Tapi ya itu tadi saya bilang walaupun sedikit perubahannya, tapi itu dirasa cukup besar. Ya. Mungkin masih ingat walaupun punya iman sebiji sawi itu kan kuat sekali. Saya bermakanannya buruk. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan peraturan internal Puskesmas Sumberwringin tahun 2023 akan dibacakan oleh Franky Surya Permadi MNIK. Keputusan Kepala PTD Puskesmas Sumberwringin nomor 441/SK/430.3.19/23 memutuskan dan menetapkan keputusan Kepala PTD Puskesmas Sumberwringin tentang perubahan peraturan internal bagi karyawan dalam pelaksanaan upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas. Kesatu, ketentuan peraturan dalam pelaksanaan program dan pelayanan OPTD Puskesmas Sumberwringin sebagaimana tercantum dalam lampiran ke-1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Dan surat keputusan Kepala OPTD Puskesmas Sumberwringin nomor 441/SK/430.3.19/23 ditetapkan di Sumberwringin pada tanggal 2 Januari 2023. Peraturan internal PTD Puskesmas Sumberwringin. Hari kerja kantor 6 hari kerja, Senin sama dengan Sabtu sampai dengan Sabtu. Jam kerja yang berlaku di OPTD Puskesmas Sumberwringin sebagai berikut. Jam hari kerja Senin sampai dengan Kamis jam 7 sampai dengan 14. Hari Jumat jam 7 sampai jam 11. Sabtu jam 7 sampai jam 12.30. Jam pelayanan loket Senin sampai dengan Kamis jam 7.30 sampai jam 12. Jumat jam 7.30 sampai dengan 10. Sabtu jam 7.30 sampai dengan jam 11. Jam pelayanan poli Senin sampai dengan Sabtu jam 7.30 sampai selesai. Jam pelayanan UGD 24 jam setiap hari. Jam pelayanan UGD Ponet 24 jam setiap hari. Jam istirahat Senin sampai dengan Kamis jam 11.30 sampai jam 12 sholat zuhur. Setiap pegawai wajib absen 2 kali setiap hari, yaitu yang masuk kerja Senin sampai Sabtu pukul 6.30 sampai jam 7. Jam pulang kerja Senin Kamis jam 14 sampai 14.30. Jumat pukul 11 sampai jam 11. Sabtu jam 12.30 sampai dengan jam 13.
Menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Senin, Rabu, putih-putih untuk dokter dan perawat bidan. Senin sampai dengan Selasa, PDH, keki untuk nakes lain dan non nakes. Hari Rabu, hitam putih, jilbab pitch untuk nakes dan non nakes. Kamis minggu pertama batik, Kamis minggu kedua pakaian adat, Jumat batik. Untuk kegiatan olahraga, baju olahraga, Sabtu batik. Serta diwajibkan menggunakan lencana berpi atau ASN, nama dada, name tag. Seluruh pegawai wajib mengikuti apel Senin pagi yang dilaksanakan pada pukul jam 7.15 sampai dengan selesai. Bergantian jam shift rawat inap umum dan kebidanan, yaitu pagi jam 7 sampai dengan 14, sore jam 14 sampai jam 20, malam jam 20 sampai jam 7. Petugas jaga rawat inap umum dan kebidanan berkewajiban datang tepat waktu, mengoperkan jumlah dan kondisi pasien, kebersihan ruangan, alat-alat, obat. Poin ke-8, jadwal visita dokter pukul 9 dan diikuti oleh perawat atau bidan dan petugas gizi. Seluruh karyawan dan karyawati wajib menerapkan Gaspol Good Personality Work Professional Learning selama berada di lingkungan UPTD Puskesmas Sumberberingin. Puskesmas Sumberberingin memiliki budaya kerja berkah sebagai berikut: bersih, ramah, kompak, indah, barokah. Setiap karyawan atau karyawati bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian ruangan masing-masing. Setiap pegawai wajib membuang sampah sesuai jenis, yaitu sampah medis dibuang pada tempat sampah medis sementara, sampah non medis dibuang pada tempat sampah non medis. Seluruh karyawan dilarang merokok di lingkungan UPTD Puskesmas Sumberberingin. Setiap karyawan dan karyawati wajib mengisi buku keluar karyawan apabila keluar instansi pada jam kerja. Seluruh karyawan dan karyawati wajib memberikan 5S, salam, senyum, sapa, sehat, semangat kepada pasien atau pengunjung. Setiap karyawan dan karyawati wajib mematuhi prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pertemuan yang diadakan di aula Puskesmas Sumberberingin dihadiri maksimal 30 peserta dengan lama durasi kurang lebih 3 jam. Laporan bulanan dikumpulkan tepat waktu, yaitu laporan bulanan Pustu, Puskesdes, dan program ditutup pada tanggal 25 setiap bulannya. Pustu dan Puskesdes mengumpulkan laporan wilayah maksimal tanggal 27 di setiap bulan kepada pengumpul data laporan. Pengumpul laporan menyerahkan laporan dari wilayah ke programmer pada tanggal 27. Programmer menyerahkan laporan ke Dinas Kesehatan maksimal pada tanggal 4. Lokal karyam ini dilaksanakan pada tanggal 7 dan maksimal dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya. Feedback dari DIS dilaporkan bulanan oleh Dinas Kesehatan, wajib di breakdown ke jaringan maksimal pada tanggal 6 oleh programmer. Pertanggungjawaban kegiatan BOK terkumpul maksimal pada tanggal 5 bulan berikutnya pengelola BOK UPTD Puskesmas Sumberberingin. Laporan hasil kegiatan maksimal terkumpul ke penanggung jawab masing-masing. Upaya maksimal tanggal 4 pada bulan berikutnya. Apabila UPTD Puskesmas Sumberberingin berhalangan hadir, pendelegasian wewenang diberikan kepada pertama TU, kedua Ketua Mutu, ketiga Biker, 4 PJAB,
setiap pendelegasian wewenang dilakukan sesuai dengan kompetensi jabatan yang berlaku. Setiap karyawan wajib mengetahui dan memahami visi misi, maklumat pelayanan dan tata nilai UPTD Puskesmas Sumber Beringin. Pembayaran restribusi dan tindakan oleh unit pelayanan hanya melalui loket pembayaran. Untuk pembayaran tindakan di luar jam dinas dibayarkan di UGD. Pembayaran distribusi dan tindakan oleh Pustu dan Puskesdes dibayarkan melalui loket pembayaran. Seluruh pegawai negeri sipil atau PNS dengan jabatan fungsional tertentu JFK wajib mengumpulkan daftar usulan nilai angka kredit atau dupak setiap akhir semester. Kepengelolaan kepegawaian. Seluruh dokumen membutuhkan tanda tangan Kepala UPTD Puskesmas Sumber Beringin, wajib ada paraf Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Sumber Beringin. Apabila tidak ada paraf Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Sumber Beringin, maka dokumen dinyatakan tidak sah. Seluruh karyawan-karyawati dihimbau menyisihkan dana infak untuk kemaslahatan. Apabila pegawai tidak mematuhi peraturan internal ini, maka akan dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala UPTD Puskesmas Sumber Beringin, Dr. Agus Sutanto. Selanjutnya, penggalangan komitmen pegawai Puskesmas Sumber Beringin akan dipimpin langsung oleh Dr. Agung pada direksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah total berapa ini? 29. Dari total karyawan 67. hampir separuhnya. Jadi jumlah panjenengan ini secara total ya, yang non ASN ini separuhnya jumlah karyawan secara keseluruhan se-UPTD Puskesmas Sumber Beringin. Kalau kita menganalogikan puskesmas ini adalah organ tubuh, kepalanya ada, tangan-tangannya banyak, kakinya banyak, otaknya banyak, hatinya banyak. Panjenengan ini adalah separuhnya, betul kan? Kalau separuh ini lumpuh, apa yang terjadi? Nggak bisa. Jadi otaknya jalan, niatnya jalan, tapi organnya lumpuh separuh. Ya, jadi kita butuh etos kerja yang baik, kita butuh komitmen yang baik, kita butuh semangat kerja yang baik, dan kita butuh personal yang baik. Bagaimana untuk membuat seperti itu? Kita kembalikan kepada panjenengan semua. Kalau kita ambil simpel-simpelnya saja dalam semua instansi pekerjaan, itu mereka nggak mau ambil pusing. Jadi gini, polanya ya, pola pengambilan tenaga kerja itu rata-rata seperti ini dimanapun ya. Pertama, instansi butuh SDM, butuh tenaga kerja. Lalu dia membuka lowongan dengan kriteria sebagai berikut, dengan orang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut, silakan mendaftar. Lalu mendaftarlah orang-orang yang memenuhi kualifikasi tersebut. Lalu dilakukan penyaringan, betul ya? Penyaringan, seleksi, yang memenuhi syarat diterima. Setelah diterima, diapakan? Diberikan edukasi, diberikan pembekalan, diberikan biotek. Lalu setelah itu dimulailah bekerja. Sambil dilakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan, terakhir penilaian. Di akhir sesi penilaian akan ada 3 kemungkinan. Panjenengan bekerja, tetap bekerja di situ, sama seperti sebelumnya. Panjenengan naik pangkat, naik level, yang biasanya jadi sales lalu jadi supervisor, ya kalau itu di bidang pemasaran. Atau yang pilihan ketiga, yang kemungkinan ketiga, kinerja panjenengan jelek, diberhentikan atau diturunkan pangkatnya. Jadi pola umum secara keseluruhan itu seperti itu, misalnya pekerjaan seperti itu. Jadi kita tidak bicara lagi bagaimana memotivasi, menggalang seperti anak-anak pramuka diajak bermain ini bermain itu, euforia bersama. Itu nonsens kalau menurut saya. Motivasi seperti itu hanya cocok untuk anak-anak, karena kita sama-sama dewasa,
kita sudah melewati banyak rintangan kehidupan, betul nggak? Kita sudah terbentuk jiwa-jiwa personal, karakter yang berbagai macam. Saya yakin dari semua yang ada di sini pasti karakternya beda-beda, pengalaman hidupnya beda-beda, cara pandangnya beda-beda, mengatasi situasi beda-beda. Situasi yang sama bisa menyebabkan perbedaan pemikiran. Contoh, kita di rumah punya problem ekonomi, misal keluarga kita ada yang sakit-sakitan butuh biaya banyak, atau kita punya tanggungan bank yang kita tiap bulannya itu memaksa kita untuk benar-benar menekan biaya hidup kita karena ada tunggakan tanggungan yang harus dibayar. Orang yang positif, dia akan berusaha sebagaimana dia harus membuat penghasilan yang cukup untuk memenuhi tagihan tadi dan mencukupi keluarganya dengan cara yang halal. Itu orang yang positif. Kalau orang yang negatif apa? Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencari peluang apapun yang bisa dia ambil untuk memenuhi kebutuhan tadi. Kita nggak bisa mengendalikan. Pak dokter nggak bisa memaksakan. Saya pun nggak bisa mengendalikan. Semuanya kita pasrahkan ke panjenengan semua. Hati panjenengan semua, karakter panjenengan yang panjenengan miliki semuanya itu yang akan mengendalikan perbuatan kalian. Selama panjenengan bekerja di sini, kita nggak akan bisa mengendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan dengan sistem seperti yang sudah dibacakan tadi, dan lalu kontrak kerja yang akan panjenengan tanda tangani, ini yang akan mengendalikan. Jadi kita nggak mau tahu apakah panjenengan mau bagus atau tidak. Kita punya sistem. Kalau panjenengan bagus, panjenengan akan diterima dengan baik di sini dan bekerja menjadi organ tubuh yang sehat. Tapi kalau panjenengan menjadi orang yang buruk, tabiatnya buruk, panjenengan akan menjadi organ tubuh yang cacat, organ tubuh yang mengurangi fungsi dari tubuh secara keseluruhan. Panjenengan akan menjadi penyakit di dalam instansi itu. Contoh, beberapa hal buruk yang bisa kita lakukan di dalam suatu instansi. Pembohong, kita nggak jujur. Terus penggibah, kita suka merasani orang. Terus iri. Terus apa lagi? Karena itu bisa jadi ada di diri saya juga. Ya, kita semua punya sifat jelek. Kita semua punya kadang-kadang ada hal jelek yang akan kita lakukan, hanya saja mungkin kadarnya beda-beda. Ya. Lalu nggak ada salahnya kalau kita belajar untuk menjadi yang baik. Makanya saya di sini, walaupun tadi saya bilang kita nggak bisa mengontrol panjenengan, tapi saya berusaha mengingatkan diri saya sendiri dan panjenengan semua untuk menjadi pribadi yang baik. Kalau kita menjadi pribadi yang baik, kira-kira suri tauladan yang bisa kita ambil siapa? Rasul kita, Nabi kita, Muhammad SAW. Betul kan? Masih ingat 5 karakter yang mungkin diajarkan kepada kita waktu SD? Amanah, siddiq, fatonah, tabligh, apalagi satunya tawadhu. Kita kupas satu-satu. Amanah, apa sih amanah? Jujur. Jadi pada saat kita diberi tanggung jawab, kita melakukan itu dengan penuh kejujuran. Kalau enggak, bilang enggak. Kalau iya, bilang iya. Itu amanah. Kita diberi kepercayaan, kita pegang itu dengan baik. Kita diberi tugas, kita lakukan dengan baik. Itu amanah. Ya. Kalau kita merusakkan barang, kita bilang, saya merusakkan. Bukan berbohong. Enggak tahu saya. Tadi saya pakai masih enak. Enggak tahu sekarang merusak. Itu enggak apa. Ya. Yang kedua tadi apa? Siddiq. Apa siddiq? Bisa dipercaya. Jadi amanah, jujur, siddiq, bisa dipercaya. Hampir sama. Jadi pada saat dengan diberi tanggung jawab memegang keuangan bendara, pengelola apa saja, diberi keuangan sekian, lalu jenengan menggunakan itu hanya sebagian saja, sebagiannya diambil. Itu bukan siddiq. Ya, itu penting ya. Jadi kepercayaan itu seperti Pak Dokter tadi bilang, pimpinan harus percaya kalian. Nah kalau panjenengan ternyata tidak bisa diberi kepercayaan, ya nggak bisa jalan. Seperti organ tubuh tadi, jenengan akan jadi penyakit.
di dalam organ tubuh tadi tidak menjalankan fungsi yang baik, tapi justru menjadi penyakit, penghambat. Yang ketiga apa? Tablik. Apa tablik? Tablik akbar. Tablik itu menyampaikan, men-share, mengajak kepada kebaikan. Jadi kita mengingatkan kepada kebaikan, ya, memberikan semangat positif, memberikan hal-hal baik kepada teman-teman kita, itu tablik. Jadi menjadi pribadi yang menyenangkan kepada orang lain, menjadi pribadi yang memberikan vibe positif, memberikan nuansa positif ke teman-temannya, ke lingkungan kerja, itu tablik. Kalau kita bisa menjadi seperti itu bukan hanya membawa kebaikan kepada diri kita sendiri, tapi juga memberikan kenyamanan kepada orang lain. Dan seperti tadi kita bilang, Anda adalah bagian dari organ tubuh tadi. Kalau Anda punya sifat seperti itu, organ tubuh yang lain itu senang bekerja dengan banyaknya. Yang keempat apa? Fatona. Apa fatona? Smart, cerdas. Fatona itu orang yang berpikiran terbuka. Ya, jadi enak kalau kita punya teman itu cerdas, itu enak. Jadi kerja itu nggak monoton, kerja itu berkembang. Ya, kita kan punya basic kependidikan yang beda-beda. Ada yang bidan, ada yang perawat, ada yang akuntansi, ada yang macam-macam. Sama-sama perawat pun ternyata endingnya pun beda. Karena lebih ke cenderung ke ahli apa, satunya ahli apa. Bidan pun juga seperti itu. Kalau kita punya sifat fatona tadi, kita men-share kebaikan, men-share ilmu, itu kita enak. Kita saling berbagi kebaikan. Betul ya? Yang terakhir apa? Tawadu. Pada saat kita menjadi orang yang benar-benar sudah qualified, kita nggak sombong, kita nggak merasa tinggi diri. Kita yang sudah menguasai banyak hal, kita nggak merendahkan orang lain. Kita justru malah down to earth. Kita nggak merasa mentang-mentang semena-mena ke orang lain, enggak. Ini sangat menyenangkan punya teman seperti itu. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang baik dimanapun tepatnya, terutama kita bicara dalam hal ini di dalam instansi ini tadi, mari kita contoh 5 pribadi tadi. Insya Allah kita akan menjadi staff yang baik di instansi ini. Ya. Lalu saya ingin membahas tentang perjanjian. Teman-teman sudah membaca belum? Habis ini sebelum kalian tanda tangan, jangan baca dulu, ya. Kata nanti ada yang membacakan, nanti silakan simak. Di pasal kedua, di sini saya bacakan ya. Yang pertama, pihak pertama mempunyai kewajiban untuk perhatikan. Membina, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan pihak kedua. Jadi pihak pertama itu adalah Dr. Agus Sukanto selaku Kepala UPTD Puskesmas Beringin. Itu pihak pertama. Itu kewajiban, bukan hak ya, kewajiban. Kewajiban itu berarti must to do, bukan perlu to do, tapi harus dilakukan, bukan boleh tapi harus. Jadi membina, membimbing, mengawasi tugas yang dilakukan oleh pihak kedua. Siapa pihak kedua? Panjenengan semua. Yang B, memberikan jasa pelayanan sesuai ketentuan setiap bulannya terhitung bulan Januari 23 bulan ini sampai Desember 23. Ya, jadi memberikan reward ya seperti yang sudah disepakati itu sampai bulan Desember. Ya, jadi kontrak ini berlaku sampai Desember 23 ya. Dan ini bisa nanti dijelaskan di poin belakangnya ya, bisa diperpanjang. Yang C, nah ini sini perlu distabili sebenarnya. Jadi pihak pertama itu mempunyai kewajiban untuk memberhentikan pihak kedua apabila melakukan pelanggaran kedinasan dan atau tenaga tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi pihak pertama itu wajib, bukan berhak, tapi wajib memberhentikan pihak kedua kalau melakukan pelanggaran kedinasan. Tentu saja diawali dengan pembinaan. Tadi di poin A ada pembinaan, jadi tidak langsung ujung-ujung langsung diberhentikan, tidak.
dilakukan pembinaan. Kalau dilakukan pembinaan tidak ada perubahan, maka pihak pertama wajib memberhentikan, bukan berhak tapi wajib. Jadi Pak Dokter harus memberhentikan. Kalau dibina tidak bisa. Kalau kerja seenaknya diingatkan nggak bisa, ya diberi amanah nggak amanah, diberi tanggung jawab nggak bisa diberi tanggung jawab, ya suka berbohong. Nah, Pak Dokter wajib memberhentikan. Gitu. Jadi bukan hanya berhak tapi wajib. Jadi Pak Dokter hanya petugas saja, bukan pengendali, bukan. Karena beliau diwajibkan. Gitu. Yang mewajibkan siapa? Ya sistem, kembali lagi kepada sistem tadi. Nah, jadi terus ya yang tadi, selain pelanggaran dan jika sudah tidak dibutuhkan lagi, ya kita senantiasa berusaha membuat instansi ini butuh panjenengan. Kita kemarin bicara reboot. Pada saat kita bicara reboot, gimana ya caranya supaya si A ini bisa masuk? Kita buatkan rumahnya, kita buatkan lowongannya supaya butuh, gitu. Nah, pada saat kita sudah membuatkan lowongannya, lalu panjenengan bersaing untuk mendapatkan lowongan itu, ya pantaskanlah diri kalian untuk bisa dibutuhkan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi perlu saya tekankan lagi, kita ini adalah satu tubuh, ya satu tubuh. Kalau panjenengan menjadi staf yang tidak baik, panjenengan akan menjadi organ tubuh yang cacat atau menjadi penyakit yang merusak organ tubuh yang lain. Kalau panjenengan menjadi pribadi-pribadi yang baik, panjenengan akan menjadi organ tubuh yang baik dan tubuh ini akan berjalan dengan sempurna menjadi tubuh yang sehat. Jadi puskesmas ini, PDD Puskesmas Sumberwringin ini akan menjadi puskesmas yang sehat tanpa memiliki organ tubuh yang cacat. Diharapkan bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dengan baik, dengan target-targetnya yang sedemikian banyak, ya bisa dikerjakan dengan baik. Jadi bagaimanapun juga semuanya kembali kepada diri panjenengan semua, ya, kepada panjenengan masing-masing. Panjenengan akan menjadi organ tubuh yang baik yang dibutuhkan atau menjadi organ tubuh yang cacat dan nanti Pak Dokter harus memecat. Itu saya berterima kasih kepada panjenengan semua sudah menjadi teman yang baik selama ini, dan saya berharap kita bisa menjadi bukan hanya teman tapi seperti saudara, menjadi organ tubuh yang akan terus saling menopang, ya saling menopang, saling bahu-bahu, tidak melakukan hal-hal yang buruk-buruk tadi. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum penandatanganan komitmen akan dibacakan komitmen yang akan dibacakan oleh Saudara Yoga Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan komitmen bersama pada hari ini Rabu tanggal 25 Januari 2023 bertempat di Aula Puskesmas Sumberwringin telah berkomitmen bersama dalam rangka peningkatan mutu layanan dan mutu kinerja UPTD Puskesmas Sumberwringin dengan berjanji: 1. Bersedia meningkatkan kualitas kinerja. 2. Bersedia mematuhi segala bentuk peraturan yang diberlakukan di UPTD Puskesmas Sumberwringin. Demikian komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sumberwringin 25 Januari 2023. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara penandatanganan kontrak. Sebelum acara penandatanganan kontrak, akan kami bacakan kontrak kerja Puskesmas Sumberwringin, yaitu perjanjian kerja nomor 814.1.430.9.1.19/2023 tentang pegawai dengan perjanjian kerja Puskesmas Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.
pada hari ini Senin 2 Januari 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini nama Dr. Agus Sutanto, NIP 1967 0822 2006 041 003, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan Kepala UPTD Puskesmas Sumberengin Kabupaten Bondowoso disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Dr. Zaila Firdausen, Ahmad Muktafil Yaprillah AMD Kep, Franky Surya Permadi AMD Kep, Lutfiah AMD Kep, Muhammad Harizul Islam AMD Kep, Ahmad Febrianto, Rina Eka Sutarini AMD Kep, Ria Puspita Dewi AMD Kep, Usli Agustina AMD Kep, Wahyuni AMD Kep, Ida Wahyu Prasetya AMD Kep, Lingga Husnul Hatimah AMD Kep, Rizka Novita AMD Kep, Eka Fitriana AMD Kep, Ika Rosida Anggraini AMD Kep, Tati Wahyuningsih, Suhaini Juhrianto, Hasanah Safira, Ahmad Deni Nur Pratama, Abdul Halim Fitriati Eskom, Muhammad Rizkon, Ayunia Listian Eskopnes. Anisatul Khairo, Sri Desi Lailatul Rizki Eskopnes, M. Salman Al-Farisi AMD Kep, Haryoga Prasetyo S. AK, Ridwan Saputra. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan perjanjian kerja mengenai tugas sebagai pegawai dengan perjanjian kerja di Puskesmas Sumberengin, Kabupaten Bondowoso dengan ketentuan dan persyaratan kesepakatan sebagai berikut. Pasal 1. Tujuan perjanjian ini adalah untuk terpenuhinya pegawai dengan perjanjian kerja di Puskesmas di UPTD Puskesmas Sumberengin Kabupaten Bondowoso sehingga tercipta kinerja yang optimal, sinergi dan efektif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pasal 2. Kewajiban. Pihak pertama mempunyai kewajiban untuk A. Membina, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan pihak kedua. B. Memberikan jasa pelayanan sesuai ketentuan setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. C. Memberhentikan pihak kedua apabila melakukan pelanggaran kedinasan dan atau tenaga tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Kedua, pihak kedua mempunyai kewajiban untuk A. Melaksanakan tugas sebagai pegawai dengan perjanjian kerja di UPTD Puskesmas Sumberengin Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku. B. Melaksanakan peraturan kepegawaian yang berlaku. Pasal 3. Larangan. Pihak kedua dilarang untuk A. Meninggalkan atau mengabaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 perjanjian kerja ini. B. Menuntut gaji selain jasa pelayanan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 huruf B perjanjian kerja ini. C. Menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil. D. Menjalin kontrak kerja dengan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta. Pasal 4. Pembiayaan. Segala biaya ditimbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada pihak pertama sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2023. Pasal 5. Jangka waktu. Perjanjian kerja berlaku selama 12 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kewajiban kedua belah pihak. Pasal 6. Lain-lain. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap isi perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Pasal 7. Penutup. Perjanjian kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat rangkap 3, 2 eksemplar diberi materai secukupnya dan masing-masing berlaku sebagaimana aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama
yang diperuntukkan 1 eksemplar untuk pihak pertama dan 1 eksemplar untuk pihak kedua, serta 1 eksemplar tanpa materai untuk arsip. Bondowoso 2 Januari 2023. Pihak pertama Dr. Agus Sutanto, pihak kedua nanti semua bertanda tangan. Terima kasih. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started out friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything better. You were just on my mind. Now here we are getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. All I ever wanted. I was yours, you were mine. But it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better. 'Cause we might still be together before we split up. Always believed we would never
when the moon started to become blue. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, did what I could do, now you're in my review. Yeah, oh. Hasn't always been this wrong or this bad, but after some time I realized you and I were in the match. You should have loved me better, should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never, till the afternoon. That was when the moon started to become blue. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, did what I could do, now you're in my review. Yeah, ooh, no turning back, so we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye, say goodbye. No turning back, though we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye, say goodbye. No turning back, though we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye, say goodbye. No turning back, you know it wasn't all that. Now it's time to say goodbye, say goodbye. 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라. 순간에 falling down, 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지. yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. 언제까지나 it's alright, 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야. Take me back, 그 밤을 되돌리고 싶어. 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어. 정말 it's alright, 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어. It's alright. 빗물에 내 맘도 씻겨. 너와의 기억들 모두 이미 지나간 일인걸. 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아. 언제까지나 it's alright, 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아. Take me back, 그 밤을 되돌리고 싶어. 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어. 정말 it's alright, 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어. It's alright. It's gonna be alright. It's alright. 조각나버린 하늘, 무너져버린 내 가슴이 멍들어.
It gets confusing when you say you love me, when you say that we're just friends. You must be thinking this is just a game. I'm not interested to play. I'm looking for something real. Won't you tell me how you feel? What your true intentions are? Boy, you'll have to raise the bar if you want me, baby. Something needs to change. I'm done wondering, I want clarity. No more wicked ways. Love me or leave me, yeah. Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth. Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth, this back and forth, this back and forth. I'm gonna have to